Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tugas 3 yang sudah kalian kerjakan. Mulai dari sekian banyak hormon yang memegang peranan penting pada wanita adalah hormon estrogen dan progesteron. Coba kamu tuliskan fungsi dari hormon-hormon tersebut. Yang pertama, hormon estrogen. Dia itu berperan dalam oogenesis, jadi dalam pembuatan ovum dan penampakan ciri kelamin sekunder pada wanita, seperti suara yang lebih nyaring, serta berfungsi untuk merangsang produksi LH, hormon LH, dan menghambat produksi hormon FSH. Kemudian, hormon progesteron, yaitu berperan dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding rahim untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Pada saat terjadi kehamilan, progesteron itu bersama-sama dengan estrogen menjaga agar endometrium tetap mengalami pertumbuhan, membentuk plasenta, menahan agar otot uterus tidak berkontraksi, dan merangsang kelenjar susu memproduksi AKSI. Kita lanjutkan nomor 5, jelaskan penyebab terjadinya penyakit pada sistem reproduksi. Nah, jadi penyakit pada sistem reproduksi itu penyebabnya adalah faktor tumor, infeksi virus, bakteri, serta kelainan fisiologis pada organ reproduksi. Contohnya endometriosis, infertilitas, dan kanker serviks. Selanjutnya nomor 6. Pada proses kelahiran, peran cairan ketuban sangatlah penting. Mengapa cairan ketuban dapat membantu dalam proses kelahiran? Jadi cairan ketuban ini tuh sebagai pelicin ya. Jadi dia itu akan mengakibatkan gaya gesek antara bayi dan saluran reproduksi ibu itu diperkecil. Jadi dia itu berperan sebagai pelicin dan pelumas ketika bayi lahir. Kemudian yang B, mengapa cairan ketuban dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin? Jadi cairan ketuban itu memiliki susunan materi genetik yang sama dengan janin. Jadi kalau cairan ketubannya bermasalah, berarti calon bayinya juga pasti ada sedikit masalah. Selanjutnya nomor 7. Mengapa produktivitas ovarium ada batasnya, sedangkan produktivitas testis tidak ada terbatas? Ini jawabannya karena ovarium itu ada batasnya. Kenapa? Karena perempuan itu menstruasi hanya sampai menopause. Menopause itu kalau sudah tua itu mbak-mbak itu tidak akan head lagi atau tidak ada mens lagi. Nah, itu yang menyebabkan ovarium itu ada batasnya. Sedangkan kalau sel sperma, dia itu diproduksi pada pubertas sampai meninggal. Selanjutnya, jelaskan proses terjadinya menstruasi. Jadi, kalau menstruasi itu jika ovum tidak dibuahi, hormon estrogen dan progesteron itu akan berhenti dikeluarkan. Sebagai akibatnya, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah itu akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Jadi ovumnya itu tadi pecah, terus ikut runtuh bersama darah. Jaringan itu dikeluarkan melalui vagina yang disebut dengan proses menstruasi. Oke, sampai sini ya pembahasan dari saya mengenai tugas ketiga. Setelah ini kalian akan ulangan harian. Selamat mengerjakan, jangan curang, dan berdoa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.